Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama yang saya hormati Habib Saleh dan ketua takmir daripada masjid ini dan para hadirin, insyaallah kita dikumpulkan pada malam ini. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam keadaan dapat pandangannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali kepadanya dalam keadaan yang dimana diri kita sudah siap kembali kepadanya, sehingga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang berharga, yang bisa yang berhak untuk dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini cuman sebagai pengganti karena Al-Ustaz As-Sayyid Habib Abu Bakar bin Habibuna Al-Ustaz Taufik beliau berhalangan hadir. Jadi saya di sini menggantikan beliau. Alhamdulillah kita semua dikumpulkan di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, yaitu Bainal Isya'in ini. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebentar lagi kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya kita masuk ke bulan agung, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan yang agung karena di situ dilahirkan insan yang paling mulia. Dilahirkan di situ Nabi yang paling mulia, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan tersebut menjadi bulan yang paling mulia karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga hari itu, hari Senin, menurut ittifaqnya ulama, dan tahun gajah itu menjadi hari paling utamanya hari, menjadi tahun paling utamanya tahun, karena di situ dilahirkan insan yang paling mulia. Begitu juga kita sebagai umat Islam, Allah mengagungkan umat Islam karena umat Islam adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Islam adalah umatnya Nabi yang paling agung. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu juga semua perkara, ketika perkara tersebut dinisbatkan, dita'alluqkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut akan menjadi perkara yang paling mulia. Itu sudah menjadi kaidah. Semua, tidak ada satupun akhlak, perilaku, perkataan, ketika itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, maka itu menjadi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjadi orang-orang yang benar-benar pilihan. Karena apa? Karena mereka bertemu dengan insan yang paling mulia. Mereka bertemu dengan insan yang paling mulia, hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Akan tetapi terkadang kita berpikiran, kenapa kok kita tidak dihidupkan di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita kok dihidupkan di zaman sekarang? Kenapa kok kita tidak dihidupkan di zamannya Nabi Muhammad? Kita pengen ketemu Nabi Muhammad. Akan tetapi ini juga sebuah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sedikit jumlah sahabat itu, tidak terlalu banyak dibandingkan orang yang benar-benar hidup pada zaman itu. Ini termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Karena apa? Karena belum tentu ketika kita hidup di zamannya Nabi Muhammad, kita beriman kepada beliau. Jangankan hidup sezaman dengan beliau, orang yang masih ada kerabat dengan beliau pun, seperti Abu Jahal,
Beliau pun mereka masih tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini masih termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diselamatkan, kita alhamdulillah kita lahir dalam keadaan memeluk agama Islam. Kita memeluk agama yang paling mulia. Kita menjadi umatnya Nabi yang paling mulia. Itu adalah suatu yang harus kita syukuri. Bahkan wajib kita syukuri semua. Karena apa? Karena masih banyak orang di luar sana yang masih tidak memeluk agama Islam. Bukan mereka orang yang tidak mengetahui apa-apa. Bahkan banyak daripada orang di luar sana mungkin mereka menghafal Al-Quran. Mungkin mereka menghafalkan hadis. Mungkin mereka belajar tentang hadis. Akan tapi mereka tidak masuk kepada agamanya Allah. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Memeluk agamanya Nabi Muhammad SAW. Begitulah seperti apa yang dikatakan oleh Imam Busiri. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Kita menjadi umat yang paling mulia karena ada Rasul yang paling mulia yang ada di dalam diri kita semua. Nah, sekarang setelah kita semua mendapatkan kemuliaan yang begitu mulia ini adalah tanggung jawab kepada diri kita semua. Ini menjadi tanggung jawab kepada kita semua. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang begitu agungnya kepada kita, apakah kita bisa menjaga kemuliaan ini? Apakah kita bisa menjadikan ini kemuliaan di dalam diri kita? Apakah kita bisa menjaga kemuliaan tersebut? Itu adalah tugas bagi kita. Jangan sampai kita semua hanya beragama Islam, akan tapi kita semua malah menghapus nama baiknya Islam. Kita berperilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu akan membuat nama baik Islam menjadi ternodai. Ini menjadi tugasnya kita semua. Tugasnya kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tugasnya kita sebagai umat yang paling mulia. Yaitu apa? Menjaga kemuliaan agama Islam. Menjaga kemuliaan agama ini. Bagaimana sehingga ketika ada orang yang di luar Islam, ketika melihat kita, orang tersebut bisa ingin masuk Islam. Begitulah sifat-sifat orang yang soleh. Orang yang soleh tanpa perlu berkata. Orang yang soleh tanpa perlu berbuat. Ketika orang benar-benar sudah bertawakal kepada Allah, benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat wajahnya pun, kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena apa? Orang soleh yang seperti itu semua itu karena apa? Karena dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak lain dan tidak bukan itu karena dekatnya dia dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kita semua ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Busiri tadi, kita akan menjadi orang yang mulia. Nah, kemuliaan inilah, kemuliaan ketika kita dekat dengan Nabi Muhammad inilah, itu adalah kemuliaan, bukan sembarang kemuliaan. Karena ketika kita membahas kemuliaan, kemuliaan di sini ada banyak. Karena ada kemuliaan di dunia, ada kemuliaan di akhirat. Akan tapi ketika kita sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan kemuliaan yang benar-benar mulia. Kemuliaan yang tidak mungkin tidak akan fana. Karena apa? Karena kemuliaan tersebut didapatkan dengan kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita cari. Itu yang harus kita cari, yaitu apa? Kemuliaan yang bisa mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sehingga kita semua mendapatkan kemuliaan yang dimana kemuliaan tersebut adalah dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang insyaallah tidak akan pernah habis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari semua. Dan itu caranya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Nah,
Yaitu dengan kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Kita mengikuti apa perkataannya beliau. Beliau menginginkan kita melakukan apa, kita lakukan. Beliau melarang kita melakukan apa, kita dekatkan. Nah itu, ketika kita sudah bisa melakukan seperti itu, maka kita akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang tidak dari Allah yang diberikan kepada kita? Apa jalan keluar daripada masalah kita? Ketika kita sudah dekat dengan Nabi Muhammad, tinggal kita setorkan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, umatmu sedang dalam kesulitan. Insya Allah Nabi tidak mungkin tidak akan menolong kita. Karena apa? Karena kita sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga ketika kita masih di luar thariqahnya Nabi. Mungkin kita lagi mukhalafah daripada Nabi. Kita di luar jalannya Nabi. Jangan takut untuk kembali kepada jalannya Nabi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang dengan hambanya yang kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan hambanya yang kembali kepadanya. Ketika kita sudah kembali, ketika kita lagi di jalan yang tidak sesuai dengan jalannya Nabi, mungkin kita takut untuk kembali kepada Nabi. Apakah Allah akan menerima taubatnya kita semua? Apakah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, apakah semua kemungkaran yang pernah kita lakukan itu akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah akan menghapus semua dosa kita? Jangan khawatir wahai saudara. Jangan khawatir. Karena apa? Karena rahmat yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang Allah turunkan kepada kita, apalagi kepada umatnya Nabi Muhammad, itu besar. Itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu jangan ragu untuk kembali kepada Nabi Muhammad, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita sudah kembali, kita akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang tidak mungkin didapatkan oleh orang yang lain. Karena apa? Karena terkadang ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bahwa ketika maksiat tersebut nikmat terasa enak. Dan ketika kita melakukan ketaatan tersebut terasa tidak enak di dalam diri kita. Nah, ini hanya ini adalah gangguan setan. Setan mengganggu kita agar kita jauh daripada Allah. Ini adalah gangguan setan agar kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah wahai hadirin. Ketahuilah bahwa apa? Bahwa ketika kita sudah bisa mendapatkan ketaatan, ketika kita sudah bisa merasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah mendapatkan kedekatan tersebut, maka kenikmatan tersebut jauh rasanya lebih nikmat daripada kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh, sangat jauh. Karena itu, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu caranya dengan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kita semua sebentar lagi akan dimasukkan di bulan Rabiul Awal. Mari, sebelum masuknya bulan Rabiul Awal, kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan semangat kita. Kita agungkan bulan Rabiul Awal sebagaimana ulama-ulama mengagungkan Rabiul Awal. Karena apa? Karena dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita ingin mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad SAW, tidak sulit wahai hadirin. Tidak sulit untuk kita mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak lain dan tidak bukan dengan kita hanya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sudah bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Seperti apa yang dihadiskan dalam sabdanya, beliau mengatakan, dalam sabdanya beliau bersabda,
aqrabun nasi alayya manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak sholawat, apalagi ketika kita bersolawat di dalam bulan Rabiul Awal, di dalam bulan yang agung. Apalagi kita di dalam masjid, kita cari waktu-waktu yang agung untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita semua akan mendekatkan. Maka ketika kita semua akan mendapatkan kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah wahai hadirin, sholawat ini itu termasuk ibadah yang mungkin paling gampang. Di dalam agama Islam mungkin kita ketahui semua. Ketika kita akan melakukan sholat, kita masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berwudu. Ketika kita akan melakukan sholat, Allah menyuruh kita berwudu terlebih dahulu. Setelah itu masih ada syarat-syaratnya yang lain. Kita masih disuruh menghadap kiblat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak syarat-syarat yang lain untuk syarat kesehatan sholat. Akan tapi kalau sholawat ini tidak ada syaratnya. Apa syarat daripada sholawat? Kita tidak mempunyai wudhu, kita dimanapun, kita tidak menghadap kiblat, kita mau menghadap ke selatan, kita mau menghadap ke utara, kita tetap diterima sholawatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat, ketika kita bersolawat, solawat itu adalah satu kebaikan yang kita lakukan. Dan ketika kita melakukan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikannya seorang muslim 10 kali lipat. Ini enaknya jadi umat Islam. Ini ketika kita beramal sedikit, kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ini karena apa? Karena agungnya umat Islam. Karena apa? Karena agungnya Nabi Muhammad SAW. Dan apalagi cara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, itu dengan menghidupkan sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mau kupas satu-satu, ketika kita mau bahas satu-satu, di dalam sholat pun, bahkan ulama mengatakan di dalam sholat saja sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu, ulama mengatakan bahkan ada 500 sunnah. Akan tapi kita beralih ke sunnah-sunnah yang lain, yang masih mungkin bisa kita lakukan. Sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Karena apa? Karena dengan melakukan kesunahan inilah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi di akhir zaman yang seperti sekarang ini, sudah jarang orang-orang yang melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan apa? Bahkan ketika orang yang melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW seperti apa? Seperti kita membawa rida ini. Mungkin ketika kita membawa rida, mungkin sebagian santri ditanya, kenapa kau tidak pakai rida? Malu. Padahal apa? Padahal rida ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan takut untuk melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan dicintai oleh Allah. Kita akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita ingin melakukan sesuatu, sehendaknya kita berpikir terlebih dahulu. Apakah sesuatu tersebut akan mengundang kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Apakah sesuatu tersebut akan mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mendapatkan, atau sesuatu tersebut ketika kita lakukan akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita harus berpikir itu terlebih dahulu, wahai hadirin. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, oh, saya ingin melakukan ini, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ghibah. Aduh, ghibah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang ghibah, Allah melarang ini. Dan ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin melakukan seperti tadi, ketika kita ingin
menggunakan ridha. Jangan malu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai ini. Ketika kita sudah mempunyai ta'alluq, ketika kita sudah mempunyai ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikatan tersebutlah yang akan mengundang kita menjadi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengundang kita mencintai beliau. Ketika kita sudah bisa melakukan hal tersebut, ketika kita sudah memikirkan sesuatu yang akan kita lakukan, apakah hal tersebut akan diridhoi Nabi Muhammad ataukah tidak, kita akan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan mahabbah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa nikmatnya wahai hadirin ketika kita mendapatkan sebuah nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana mahabbah tersebut bisa mengumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dulu bingung wahai hadirin, ingin bagaimana ketika ada seorang sahabat yang dimana dia tuh takut. Karena apa? Karena saking cintanya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia takut. Karena apa? Karena kelak ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad kembali ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala, kelak Nabi Muhammad di surga akan mendapatkan derajat yang benar-benar tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat ini benar-benar takut. Jawaban sahabat ini nangis wahai hadirin. Karena apa? Karena dia takut sudah tidak bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Dia takut kelak tidak bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengadukan perasaannya dia tersebut kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad bersabda, Anta ma'aman ahab. Engkau kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Dan ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita mencintai orang yang soleh, kita mencintai orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau. Meskipun kita semua tidak beramal dengan amalnya beliau. Ketika tidak turun hadis ini wahai hadirin, bagaimana kita akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh? Bagaimana kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW? Karena apa? Karena amal-amal yang kita lakukan benar-benar jauh daripada apa yang mereka lakukan. Kita mungkin hanya bisa meniru daripada sedikit daripada amal-amal beliau. Amal-amal para salafun soleh yang mana daripada mereka ada yang menghatamkan Al-Quran 1 hari sekali. Yang mana mereka mempunyai kebiasaan membaca wirid, membaca sholawat setiap hari ribuan kali. Ini benar-benar sulit bagi kita wahai hadirin. Jangankan untuk bersolawat sebegitu banyaknya. Jangankan untuk bersolat sebegitu banyaknya. Wongan kita kadang untuk melakukan sholat wajib kita masih dalam keadaan yang malas. Kita melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita dalam keadaan yang malas. Bagaimana kita melakukan amalan-amalan yang begitu banyaknya sehingga mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua itu adalah bentuk rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah bentuk rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua tadi itu adalah rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu apa? Nah, tidaklah aku diutus kecuali adalah rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Karena apa wahai hadirin? Seandainya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka kita semua tidak akan selamat. Kita mungkin ketika tidak ada Nabi Muhammad yang turun, yang menjelaskan kepada kita semua, menjelaskan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang menggiring kita daripada kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini, mungkin kita masih menyembah berhala. Semua ini adalah rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hadir di antara kita untuk menyelamatkan kita semua, agar kita semua kelak dirahmat agar kita kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Nabi Muhammad tidak turun. Bayangkan bagaimana kita saat ini. Apa yang terjadi di alam dunia saat ini. Maka daripada ini, wahai hadirin, ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena semua yang ada di dalam dirinya Nabi Muhammad SAW itu semua ada hikmahnya. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira." Ini daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa apa? Bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan bagi kita. Allah memberi kemuliaan kepada kita, menurunkan Nabi Muhammad kepada kita, memasukkan kita kepada agamanya Allah, memasukkan kita kepada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saatnya kita untuk menuju kebenaran. Saatnya kita mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ketika kita mau berpikir, semua yang ada di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah. Itu adalah suri tauladan. Semua ketika kita preteli itu semua, ketika kita bahas daripada ilmu kesehatan, Nabi Muhammad mengajarkan kita ketika kita tidur kita disunahkan untuk membaringkan badan sebelah kanan kita. Itu setelah diteliti itu benar-benar memberi kesehatan jantung. Dan semua yang ada di dalam dirinya Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad mengunyah makanan beberapa kali, itu untuk menghancurkan dan itu untuk membantu pencernaan kita. Itu ketika kita bahas daripada tabib. Dan semua yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu adalah uswah. Itu adalah suri tauladan. Dan meskipun basariyahnya Nabi Muhammad, ketika kita niatkan kita mengikuti beliau, kita mengikuti ini karena apa? Karena Nabi Muhammad melakukannya. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Wahai hadirin, ketika kita sudah bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah bisa dekat diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada daripada masalah kita kecuali akan terselesaikan. Terkadang kita ada di suatu masalah yang dimana masalah tersebut mungkin kita ceritakan kepada seseorang, kita ceritakan orang terdekat kita, mungkin tidak sesuai dengan jalan yang kita inginkan. Maka mintalah kepada Nabi Muhammad SAW. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Niatkan daripada solawat tersebut untuk menyelesaikan masalah daripada kita, untuk kesehatan kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan berkat daripada solawat tersebut, kita akan diselesaikan semua masalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai hadirin, kita sudah benar-benar dibukakan jalan oleh Allah. Kita semua hanya tinggal menitih jalan tersebut. Allah tidak menyuruh kita mencari jalan bagaimana jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana ajaran yang benar. Dan sekarang bagi kita hanya untuk bagaimana berjalan di jalan tersebut. Dan itu caranya dengan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita sudah mendapatkan itu, wahai hadirin, kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dimana tidak Allah berikan kepada orang-orang yang lain. Yang dimana kenikmatan tersebut tidak mungkin akan kita tinggalkan lagi. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui hakikat daripada kenikmatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan masuknya bulan Rabiul Awal kita tambah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita dijadikan orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita meminta kepada Allah semoga tidak berlalu daripada bulan Rabiul Awal. Kita diberkahi oleh Allah, kita diberi rezeki mimpi Nabi Muhammad SAW. Kita diselesaikan masalah kita. Kita diselesaikan semua tugas-tugas kita dengan tenang, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan bulan Rabiul Awal, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua diselesaikan masalah-masalah kita, kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya Rabb, semoga perkumpulan ini tidak menjadi perkumpulan yang terakhir. Sebagaimana kita berkumpul di tempat ini membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kami berharap, ya Rabb, kami berharap kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabb.